karena bagiku au pair ini sangat penting. Kenapa au pair ini sangat penting? Karena dari au pair lah aku bisa merasakan tinggal di luar negeri secara gratis, aku bisa merasakan sekolah di luar negeri secara gratis, dan bahkan yang bermula dari au pair juga aku menikah dengan bule Spanyol dan menjalani hidup di Barcelona, Spanyol ini secara gratis. Apa? Hai, aku Nelly dari Indonesia dan tinggal dan menetap di Barcelona, Spanyol. Nah, hari ini aku ingin cerita tentang au pair. Nah, sebelum aku cerita tentang ceritaku bagaimana aku au pair dan lain-lain, aku ingin cerita dulu bagaimana dulu ceritanya aku bisa tahu informasi tentang au pair. Karena aku ingin membahas au pair ini dulu sebelum aku membahas tentang membeli rumah di Barcelona atau online dating dan lain-lain, karena bagiku au pair ini sangat penting. Kenapa au pair ini sangat penting? Karena dari au pair lah aku bisa merasakan tinggal di luar negeri secara gratis, aku bisa merasakan sekolah di luar negeri secara gratis, dan bahkan yang bermula dari au pair juga aku menikah dengan bule Spanyol dan menjalani hidup di Barcelona, Spanyol ini secara gratis. Apapun yang berbau gratis dan itu halal, aku tuh langsung okay, I will do it. Gitu. By the way, tentang au pair. Jadi tahun 2015 aku tuh baru lulus kuliah dari program studi sastra Inggris. Nah, biasanya kami yang lulusan program studi bahasa Inggris atau jurusan kuliah di jurusan bahasa Inggris. Jadi aku tuh kuliahnya jurusan bahasa Inggris, tapi aku ngambil program belajarnya itu namanya sastra Inggris. Nah, kita yang kuliah di jurusan bahasa Inggris biasanya dan normalnya itu dalam hati kita pasti kita mempunyai satu cita-cita yang suatu hari kita pengen banget merasakan menginjakkan kaki di luar negeri, terutama di negara yang berbahasa Inggris. Itu adalah mindsetku saat saat aku kuliah dan setelah aku lulus kuliah. Tapi karena dibentrok reality, ternyata aku itu nggak pinter-pinter banget. Juga aku berani bilang ini aku juga nggak bodoh-bodoh banget. Tapi karena aku nggak pinter-pinter banget, jadi aku membutuhkan waktu yang sedikit lama untuk lulus kuliah. Dan karena aku membutuhkan waktu yang sedikit lama untuk lulus kuliah, jadi aku tuh kayak bukan tipe orang yang ingin keluar negeri tuh sekolah itu, aku nggak punya kepikiran seperti itu. Jadi aku kelahiran tahun 90-an dan masuk kuliah itu tahun 2009, dan di mindsetku ketika aku kuliah ya tujuanku adalah setelah kuliah aku mencari kerja gitu. Nah, suatu hari setelah aku lulus kuliah, terus habis itu aku sedang sibuk mencari kerja, prepare CV dan lain-lain. Ya pokoknya sibuk orang yang setelah lulus kuliah lah, sibuk pusing, galau, mencari kerja dan lain-lain. Sambil belajar, masih belajar dan lain-lain. Itu aku dapat SMS dari salah satu teman kuliahku namanya Galuh, dan dia itu tiba-tiba SMS aku dan bilang, Nel, kita bisa loh keluar negeri secara gratis, yaitu dengan cara au pair. Nah, aku tuh nggak maksud au pair itu apa, tapi yang ada di kepalaku adalah, oh gratis keluar negeri. Terus aku langsung cari nih informasinya. Jadi aku tanya sama si Galuh ini, au pair itu apa? Terus dia itu ngasih link aku tentang ada orang yang pengalaman menjadi au pair dan lain-lain. Jadi aku tuh yang awalnya sibuk mencari kerja lewat internet, itu menjadi sibuk mencari informasi tentang au pair. Jadi aku sibuk mencari informasi tentang au pair. Dan saat itu yang aku tahu adalah au pair itu adalah salah satu cara untuk bisa keluar negeri, jalan-jalan gratis, tinggal di luar negeri gratis, dan dapat uang.
Itu yang membuatku, aku harus jadi au pair. Itu yang membuatku pengen banget jadi au pair gitu. Nah, terus au pair ini itu adanya kebanyakan di Eropa. Nah, waktu itu aku mikirnya kalau aku di Eropa, dari Indonesia ke Eropa itu tuh kayaknya jauh banget gitu. Jadi aku memutuskan untuk au pair di negara yang dekat dengan negaraku, tapi bukan negara Asia. Jadi karena aku belajar bahasa Inggris, aku tuh tidak mau ke negara Asia. Bagiku ya Asia, Asia. Aku pengen ke negara lain yang berbahasa Inggris, tapi itu dekat dengan negaraku. Dan pilihannya adalah Australia. Jadi aku mencari informasi tentang au pair soal au pair di Australia. Nah, saat aku mencari soal au pair itu, Galuh juga ngasih tahu link bagaimana cara menjadi au pair. Nah, nama linknya atau nama website untuk mendaftar untuk menjadi au pair itu adalah www.aupair.com. Nanti aku tulis di bawah sini ya. Jadi, yang pertama aku lakukan waktu aku excited banget untuk menjadi au pair, karena aku tuh udah kebayang ya Allah, keluar negeri gratis, tinggal di sana gratis, jalan-jalan, dapat uang, terus tidak perlu mikir. Karena saat itu aku baru lulus kuliah dan aku ingin sekali bekerja sesuatu yang tidak menyita pikiran gitu. Karena bagiku itu skripsi sangat sulit dan aku butuh waktu lama untuk menyelesaikan skripsi. Jadi aku langsung, au pair, au pair, au pair. Aku nggak ngasih orang tua aku soal au pair itu karena saat itu aku baru ini ku cari dulu informasinya tentang au pair itu seperti apa gitu. Nah, terus aku daftar login di website au pair yang dikasih Galuh. Terus aku daftar, bikin profile au pair. Terus aku tuh mencari foto-foto dengan ponakan, foto yang selfie sama ponakan, foto sama sepupu dan lain-lain. Pokoknya foto sama anak kecil semuanya aku taruh di website au pair itu. Terus aku membuat biodata ya kayak semacam CV gitu, biodata kenapa tentang diriku itu. Kalau nggak salah biodatanya adalah kita masukin nama, terus kita masukin biodata diri kita tentang bagaimana dan kenapa menjadi au pair dan lain-lain ya, pokoknya seperti CV lah ya, tapi itu ditulis terus dimasukin ke website. Nah, karena aku tidak mau au pair di negara Asia dan aku merasa negara Eropa itu jauh, jadi aku memilih negara Australia. Saat aku memilih negara Australia, yang ada di pikiranku adalah, oh negara Australia paling dekat nih dengan Indonesia. Paling berapa lama sih kalau harus naik pesawat gitu. Ternyata untuk menjadi au pair di Australia itu tidak ada visa au pair. Tapi kita harus mendapatkan visa yang bisa membuat kita bekerja di Australia. Dan saat itu aku nemu visa namanya adalah Work Holiday Visa. Jadi tahun 2015 itu setelah aku tahu tentang au pair, aku langsung memutuskan oke, aku ingin au pair di Australia. Saat aku memutuskan au pair di Australia, aku langsung membuat profil au pair, mencari host family di Australia, dan aku mencari informasi bagaimana cara mendapatkan visa. Dan ternyata visa Australia saat itu tahun 2015 itu jarang banget ada, bukan jarang sih, belum seterkenal sekarang. Itu namanya Work Holiday Visa, visa bekerja dan berlibur di Australia itu tuh belum terkenal. Dan ternyata untuk mendapatkan visa Work Holiday Visa itu tuh salah satu visa tersulit untuk menjadi au pair. Dan waktu itu aku masih ingat salah satu syaratnya untuk menjadi au pair atau untuk mendapatkan visa di Australia saat itu tahun 2015, aku baru lulus kuliah. Yang pertama adalah dapat surat rekomendasi dari pemerintah. Yang aku tuh rekomendasi dari pemerintah ini gimana dapatnya? Aku saat itu nggak tahu. Terus habis itu harus punya uang, kalau tidak salah
saat itu harus punya uang 5.000 dolar Australia, yang kalau di Indonesia itu kalau $1 Australia itu 10.000 untuk membuat gampang hitungan. Jadi itu kita harus punya minimal banget uang 50 juta yang ada di rekening kita untuk mendaftar visa. Terus habis itu ada IELTS, ada tes IELTS, terus habis itu ada tes kesehatan, dan apalagi ya, kayaknya itu deh, aku agak lupa karena ini udah lama banget. Aku bikin video ini tahun 2013 dan aku melakukan work holiday visa tahun 2016. Tapi aku mendaftar visa itu tahun 2015. Dan aku tuh langsung shock ada beberapa syarat ini. Rekomendasi dari pemerintah, aku langsung mencari informasi nih gimana cara mendapatkan rekomendasi pemerintah. Terus habis itu untuk syarat yang soal uang 50 juta. Ini yang dulu agak membuatku sedih karena aku tuh waktu sekolah sampai kuliah, aku tuh paling boros banget, dan setelah lulus kuliah itu aku sama sekali tidak punya tabungan. Di rekeningku itu cuma ada 500.000 sekian, itu pun dikasih kakakku untuk jaga-jaga karena aku baru lulus kuliah dan aku nggak punya uang. Jadi 50 juta itu aku sampai mikir, ini gimana aku dapetin 50 juta? Apakah aku harus jual ginjal? Tapi aku nggak mau. 50 juta. Terus untuk tes IELTS aku tuh langsung, hai, tes lagi, dan tes ini tuh habisnya kalau dulu itu 2 juta sekian, ya gimana aku mau tes, aku aja uangku cuma 500.000. Jadi saat itu aku mencoba gimana caranya, pokoknya aku tuh pengen banget ke Australia, aku pengen banget jadi au pair, dan aku pokoknya pengen banget gitu ke luar negeri gratis. Dan ternyata segratis-gratisnya untuk bisa ke luar negeri itu nggak gratis. Ada biaya visa, ada biaya tiket pesawat, ada biaya uang saku, ada biaya untuk dokumen, dan ternyata banyak banget. Tapi aku tidak bisa mengalihkan pikiranku untuk tidak menjadi au pair di Australia karena aku tuh pengen banget pokoknya Australia gitu. Terus habis itu suatu ketika aku ngobrol ke ibuku, ke orang tua aku tuh ngobrol pengen pinjem uang sebesar 50 juta. Ibuku kaget, buat apa gitu. Terus aku cerita ibuku, aku pengen ke luar negeri, aku pengen jadi ini, aku pengen jadi au pair. Kenapa aku milihnya Australia? Karena aku belajar bahasa Inggris. Terus ibuku itu kaget, au pair itu apa? Terus aku jelasin, Bu, jadi au pair itu aku akan tinggal di rumah orang, terus habis itu aku akan membantu di rumah orang itu, aku akan menjaga anak-anak orang yang punya rumah, aku akan ikut membersihkan rumah, atau aku akan, ya pokoknya aku membantu keluarga itu, tapi sebagai gantinya aku akan tinggal di rumah itu secara gratis. Terus aku akan bisa sekolah, terus habis itu aku akan bisa menabung juga karena setiap minggu aku tuh akan dapat uang, Bu, gitu. Ibuku itu dengan ketawa jawabnya gini, kamu aja sama ponakan aja nggak sabar, kamu aja nggak bisa ngepel, nggak bisa masak, nggak bisa ngapa-ngapain, mau jadi au pair di rumah orang. Ibuku tuh bilang kayak gitu sambil agak sedikit menertawakanku, dan aku juga, oh iya ya, aku nggak bisa itu semua, tapi kok aku jadi au pair. Terus habis itu ibuku bilang, kalau kamu jadi au pair di sana berarti kamu juga artinya jadi pembantu. Terus aku juga mikir, oh iya ya, iya Bu, jadi pembantu. Terus kamu sarjana, menghabiskan sekian tahun untuk menjadi sarjana, dalam tanda kutip ngabisin uang orang tua. Terus setelah lulus kuliah kamu ingin kerja di luar negeri dan jadi pembantu. Bahkan di rumah kamu itu nggak pernah bantuin ibu. Jadi ibuku ngomong kayak gitu, terus aku juga jadi mikir, iya ya, aku juga nggak pernah bantuin ibuku di rumah, gimana aku mau jadi pembantu di luar negeri. Terus habis itu aku bilang ke ibuku, tapi aku pengen banget Bu ke luar negeri, dan ini tuh kalau tidak aku ambil aku akan menyesal seumur hidup. Dan ibuku masih tidak tidak mendukung. Terus
sampai aku tuh bilang sama ibuku seperti ini, Bu, aku tuh kuliah jurusan bahasa Inggris. Aku pengen jadi au pair atau pembantu itu di negara bahasa Inggris. Jadi kalau ada aku punya masalah, kalau aku disiksa majikan, atau kalau aku mendapatkan kelakuan yang tidak enak, aku tuh bisa ngomong pakai bahasa Inggris, Bu. Aku bisa minta tolong, bilang tolong aku gitu pakai bahasa Inggris. Jadi ini tuh nggak apa-apa, karena aku pengen banget keluar negeri tapi aku nggak mau sekolah. Aku pengennya keluar negeri untuk menikmati hidup, dan aku mau bekerja keras untuk menjadi au pair. Nggak apa-apa aku kerja jadi au pair, tolong izinin aku gitu. Aku bilang seperti itu ke ibuku, terus ibuku akhirnya uh, mikir, nggak ngomong apa-apa, terus ibuku cuma diem gitu. Yang ku tahu sekarang ibuku diem karena ibuku juga bingung, ini dapat uang 50 juta dari mana gitu. Ya Allah, baru lulus kuliah harus punya uang 50 juta, dan saat itu uangku cuma 500 ribu dikasih kakakku. Terus habis itu ibuku nggak ngasih jawab, tapi aku tahu orang tuaku punya uang atau punya sesuatu yang bisa menghasilkan uang, yang bisa ngasih aku uang untuk daftar visa itu. Terus sampai 1 minggu tuh ibuku nggak ngejawab, bapakku diem. Terus lama kelamaan mereka itu, jangan keluar negeri, kamu itu perempuan, anak terakhir, nggak pernah bantuin orang di rumah, maksudnya nggak pernah bantuin nyuci, masak, nyapu dan lain-lain, itu nggak pernah. Masa kamu mau jadi seperti itu di negara orang, nanti malah kamu nyusahin hidupnya orang itu gitu. Tapi aku memastikan ibuku kalau aku akan belajar untuk melakukan itu semua, aku akan baik-baik saja, aku masih punya keinginan yang cukup keras untuk bekerja keras. Terus waktu 1 minggu itu, waktu aku meminta izin ibuku, bapakku, orang tuaku itu, aku itu kadang uh, ngambek supaya aku dikasih izin. Kadang aku ngambek, kadang aku apa paret, apa sih ini namanya, rumahnya ibuku dari kayu, kadang ku dok 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 gitu. Jadi aku tuh ngambek iya, nangis iya, pura-pura nggak makan iya, tapi di belakang mereka ya aku makan di kamar gitu. Pokoknya aku ngambek sengambek-ngambeknya sampai orang tuaku memberikan izin aku supaya aku bisa ke luar negeri. Dan saat aku ngambek itu, mungkin orang tua aku capek juga ya ngelihat aku, yang mungkin mereka tahu kalau aku pengen sesuatu, dan aku bukan tidak bisa sih, kalau aku pengen sesuatu itu aku tidak akan berhenti untuk mendapatkannya. Jadi setelah 1 minggu ngambek, ada nangis, tapi nggak tahu kenapa dulu aku nangisnya beneran ya. Kadang aku kalau nangisnya agak gimana gitu. Jadi aku tuh kadang nangis ke ibuku, please bu, aku nggak bisa keluar negeri kalau nggak dapat izinmu, dan nggak dapat modal darimu, please bu, please pak gitu. Terus habis itu akhirnya ibuku nelpon kakakku, karena aku tuh sungkan banget sama kakakku. Gimana ya, ya pokoknya hubungan aku sama kakakku itu baik, tapi aku lebih banyak sungkannya gitu, karena aku merasa seperti adik yang sering merepotkan kakak. Jadi ibuku nelfon kakakku, terus habis itu ibuku ngomong, ini kamu ngomong sendiri sama kakak gitu. Terus aku ngomong sama kakakku, kak aku boleh nggak pinjam uang 50 juta minimal gitu. Terus kakakku juga kaget, loh itu untuk apa? Untuk nyari kerja, emang sekarang kerja harus pakai uang, nana gitu. Terus aku ceritain ke kakak, terus aku pengen jadi au pair dan lain-lain, intinya ke Australia untuk daftar visa. Kakakku juga shock, dan kakakku juga kayak nggak ngizinin gitu. Terus aku memastikan, please kak, tolong aku, pokoknya aku pengen banget ke Australia itu. Terus akhirnya kakakku itu ngasih pinjaman aku itu 60 juta atau 70 juta untuk aku mendaftar visa. Jadi uang 60 juta atau 70 juta itu dikasih ke rekeningku, dengan akad aku pinjam kakakku, dengan saksi ibuku dan bapakku, yang kalau aku tidak bisa mengembalikan uang 60 juta atau 70 juta ini ke kakakku, maka properti
Jadi orang tuaku itu punya beberapa tanah gitu, dan tanah ini tuh dibagi berdua, aku dan kakakku. Jadi tanah yang akan menjadi milikku ini akan menjadi kakakku kalau aku tidak bisa membayar 70 juta. Dan aku bilang ke ibuku, aku siap kehilangan properti itu kalau aku tidak bisa bayar kakakku, karena properti itu akan menjadi kakakku, akan menjadi milik kakakku. Jadi aku langsung dapat modal, dapat pinjaman dari kakakku itu 60 atau 70 juta ya, lupa, aku anggap aja yang tertinggi 70 juta. Terus habis itu dengan modal 70 juta itu aku tes IELTS, aku bolak-balik rumah Jakarta untuk mendaftar visa work holiday visa. Aku menggunakan uang itu untuk transportasi dan lain-lain, untuk wawancara di Jakarta. Terus aku menggunakan uang itu untuk tes kesehatan yang saat itu kalau tidak salah untuk daftar visa di apa di kayaknya dulu nggak kedutaan deh, agak agensi atau apa gitu. Pokoknya yang resmi dari Australia itu aku daftar visa itu habisnya kalau tidak salah itu 5 juta sekian. Terus IELTS itu 2 juta sekian, habis habis 2 juta sekian, hampir 3 juta. Terus aku mondar-mandir Jakarta dan lain-lain, dan untuk pertama kalinya aku pegang uang banyak itu 70 juta. Jadi aku tuh kayak nggak kekontrol, dan akhirnya aku itu saat aku mendapatkan visa Australia itu, aku mengembalikan uang ke kakakku 30 juta. Jadi aku masih punya 40 juta. Terus yang 40 juta itu ya aku untuk modalku itu untuk daftar visa, untuk mondar-mandir rumah Jakarta, untuk membeli tiket pesawat untuk ke Jakarta dan lain-lain. Jadi waktu aku lulus kuliah itu aku belum kerja, tapi aku udah punya hutang 40 juta. Dan 40 juta ini aku bayar ketika aku selesai au pair di Australia. Dan ya singkat cerita, alhamdulillah aku berhasil tinggal di Australia selama 1 tahun. Aku menjadi au pair, aku pernah kerja dan lain-lain. Nanti ceritanya di video yang lain. Jadi inilah pertama kalinya aku tahu tentang au pair, dan aku sangat bersyukur aku tahu tentang ini, dan aku sangat berterima kasih banget dengan temanku Galuh, karena kalau tanpa dia aku tidak akan berada di sini, tidak akan sampai bisa au pair di Australia, terus au pair di Spanyol, terus sekarang nikah sama bule, terus sekarang tinggal di rumah ini. Dan aku juga sangat bersyukur banget dengan keluargaku. Kalau tanpa bantuan mereka, aku tidak akan pernah berada sampai di sini. Dan inilah ceritanya pertama kali aku au pair. Setelah ini nanti aku akan cerita bagaimana aku mendapatkan host family, bagaimana aku menjalani hidupku di Australia, bagaimana aku setelah pulang Australia 1 tahun itu aku berhasil menabung. Saat itu bagiku banyak ya, karena aku tuh belum pernah kerja. Jadi aku waktu pulang Australia itu aku punya tabungan itu sekitar 120 atau 150 juta. Itu setelah aku kerja 1 tahun di Australia. Jadi aku bisa membayar kakakku, yang akhirnya aku bisa membayar hutang, dan kakakku mulai percaya denganku soal masalah keuangan. Karena aku anak terakhir dan selalu menghabiskan uang orang tua. Jadi di keluargaku mereka agak tidak percaya kepadaku soal uang. Dan aku bisa mewujudkan salah satu impianku dan lain-lain. Dan itulah awal mula awal mula aku berhasil di sini. Dan ya inilah au pair. Ya, nanti aku akan bikin video lagi tentang cerita au pair, dan inilah ceritanya bagaimana pertama kali aku mengenal au pair. Ciao, sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau kamu suka video ini ya silahkan di subscribe, di like, di komen, atau di share ke mereka yang ingin au pair atau mereka yang ingin bisa keluar negeri secara gratis gitu.
Dan ya, aku selalu percaya sih kalau kita baik, kita akan ketemunya dengan para orang baik. Ciao, sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao, ciao.